Scene berlatar di sebuah akademi polisi di mana Damini, gadis cantik putri seorang inspektur, terpaksa ikut bergabung demi keinginan orang tuanya. Kalau ini Salini, meski nasib ekonomi keluarganya tak seberuntung Damini, namun dia berhasil mendapat rekomendasi untuk bergabung sebagai polwan. Sebagai sesama siswa baru, Salini sok asik mengajak kenalan Damini. Namun Damini kurang menyukai Salini karena penampilannya dirasa tak selevel dengannya. Setelah melakukan registrasi, mereka pun berkumpul untuk bertemu dengan Direktur Gabungan Akademi Kepolisian bernama Inspektur Pratap. Inspektur Pratap menjelaskan bahwa dalam 14 bulan ke depan, para peserta akan melakukan pelatihan akademik dan kerja lapangan. Bagi peserta yang tidak mampu masuk dalam kriteria, dinyatakan gugur dan didiskualifikasi dari Akademi Kepolisian. Selesai mendengarkan sambutan, Damini harus menerima nasibnya, sekamar dengan Salini. Dia sempat minta tukar tempat, namun petugas menegaskan bahwa mereka tak bisa membuat aturan sesuka hati. Sehingga terpaksa Damini menerima nasibnya. Hal yang paling dibenci Damini dari Salini adalah orangnya berantakan. Suka menyimpan cemilan, bahkan suka nyerobot jatah ayam miliknya saat makan siang. Malamnya setelah memastikan Salini tidur, Damini mengambil kesempatan memainkan laptopnya. Ternyata Damini diam-diam mendaftar sebuah kampus impiannya di Amerika, dan dia pun diterima. Namun dia harus mengubur impiannya karena orang tuanya pasti takkan setuju. Paginya alarm berdering, Damini mematikannya dan bersiap untuk latihan pertamanya. Dia membiarkan Salini tidur nyenyak sehingga Salini pun jadi terlambat. Salini bergegas pergi ke lapangan. Shalini! Sir. Meski telat semenit, dia pun harus menerima hukuman berdiri di samping yang banyak semut geninya. Salini terlihat mengeluh, sehingga Inspektur Pratap agak kesal. Dia menjelaskan dalam 1 menit AK-47 dapat menembak 600 peluru. Dalam 1 menit rata-rata orang berlari 500 meter. Jika kamu santai, maka mereka akan mengalahkanmu dalam perlombaan. Dan jika jantungmu berhenti dalam 1 menit, sudah pasti kamu akan menghitung bintang di langit ke-7. Pak Pratap meminta kepada Salini untuk menghargai waktu, walaupun itu hanya 1 menit. Merasa bersalah, Damini minta maaf pada Salini, namun Salini tidak memaafkan Damini. Dia mengancam akan membalas Damini 2 kali lipat, sehingga bukan menjadi teman dekat, mereka justru semakin bermusuhan dengan membuat onar untuk saling membalas satu sama lainnya. Karena sering membuat onar, mereka sampai dipanggil ke ruangan Inspektur Pratap. Pratap mengancam Damini akan melaporkan kelakuannya kepada ayahnya. Damini pun menyesal dan berjanji tak akan mengulanginya lagi. Namun Salini justru berkata belum punya tujuan apa-apa dalam mengikuti pelatihan polwan ini. Itu sangat disayangkan, banyak orang yang ingin masuk ke fakultas ini dan punya tujuan yang kuat. Namun Salini begitu menyepelekannya. Inspektur Pratap pun menganggap Salini adalah orang yang tidak berguna, bahkan tak punya keterampilan apa-apa. Inspektur pun menghukum mereka membersihkan ruang makan setiap hari selama sebulan penuh. Setelah teguran itu, Damini tak ingin lagi mencari masalah dengan Salini. Dia ingin fokus pada latihan untuk membuat orang tuanya bangga. Semua peserta memasuki tahap pembekalan tentang kriminalitas. Saat di kelas, Pak Pratap menjelaskan tentang kasus penculikan di mana 5 jam pertama adalah yang paling penting. Di jam-jam itu juga disebut sebagai jam kritis. Karena sesudah 5 jam itu bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada korbannya. 5 bulan pun berlalu. Dan pelatih memberikan tugas untuk menguji seberapa banyak yang telah mereka pelajari dalam 5 bulan terakhir. Dan hanya peserta yang menyelesaikan tugas itu yang bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tugas ini merupakan tugas fisik terakhir mereka. Mereka harus berlari mencapai ujung hutan dan kembali ke titik awal dalam 1 jam. Namun di tengah hutan, kaki Damini tersandung dan terkilir yang mengakibatkan Damini tidak bisa berdiri.
Semua peserta hanya melewatinya dan tidak mau menolong. Mengingat mereka pun sedang mengejar waktu yang telah ditentukan oleh pelatih, hingga Salini melintas. Damini beberapa kali memohon untuk menolongnya, karena jika dia gagal dalam tugas ini, hidupnya akan terjebak di sana. Sementara Pak Pratap yang mengetahui hanya Salini dan Damini yang belum sampai di titik awal, menyuruh pelatih untuk meminta mereka berdua menghadap ke ruangannya. Namun tak lama terlihat Salini keluar dari hutan dengan menggendong Damini dan sama-sama telat 10 menit. Damini menjelaskan alasan mereka terlambat karena kakinya terkilir. Salini telah menolongnya. Dia tidak ingin Salini disalahkan dan didiskualifikasi. Setelah mengetahui tidak ada yang mau membantu selain Salini, Inspektur Pratap sangat marah. Dia mengatakan bahwa apa yang mereka pelajari selama ini membuat mereka siap untuk mengatasi situasi dunia nyata. Namun niat untuk menolonglah yang akan membuat mereka menjadi pemenangnya. Sebagai hukumannya, Inspektur Pratap menyuruh mereka kembali berlari ke ujung hutan dalam waktu 1 jam. Sedangkan Salini ditugaskan membawa Damini ke dokter. Semenjak kejadian itu, perselisihan mereka pun berakhir. Damini terlihat mulai menyayangi Salini. Salini pun memberikan hadiah laptop baru untuk menggantikan laptop Damini yang pernah dihancurkan. Hingga dalam catatan pelatih, Damini dan Salini menjadi penembak terbaik dalam akademi polisi untuk saat ini. Suatu hari, pelatih mengajak semua peserta untuk melihat ruangan kendali CCTV. Sebelum itu, pelatih memperingati Salini dan Damini untuk tidak mengacau. Inspektur Brahma pun mengenalkan diri. Dia adalah polisi yang bertugas mengawasi CCTV di kota. Di tengah Brahmana menjelaskan Damini mendapati CCTV ada seorang yang sedang mencuri. Namun Brahmana hanya menanggapinya dengan santai dan menjelaskan jika mereka selalu bereaksi terhadap setiap kejahatan kecil, maka kita harus membangun penjara untuk setiap jalan. Kemudian setelah Salini mengetahui jika aktor film idolanya sering pergi ke bar yang tidak jauh dari akademi polisi, Salini pun mengajak Damini untuk pergi ke sana. Mereka pun menikmati suasana malam di sana. Melihat jam yang sudah larut, Damini pun mengajak Salini untuk pulang. Damini merasa malam ini adalah malam yang paling menyenangkan yang pernah dia alami. Dia berharap bisa mengulanginya lagi. Namun dia sudah berencana akan ke Amerika 3 minggu lagi. Hal itu akan dia lakukan tanpa memberitahu orang tuanya, karena menjadi polisi bukanlah keinginannya, melainkan keinginan orang tuanya. Tiba-tiba mereka berdua hampir celaka. Namun seorang gadis menyelamatkan Salini dan Damini dengan menarik mereka. Gadis itu berdarah dan sedikit terluka, namun dia menolak untuk diobati karena sedang buru-buru. Sebelum pergi, Salini dan Damini sangat berterima kasih kepada gadis itu yang telah menyelamatkan mereka. Setelah beberapa langkah, saat menoleh, mereka melihat jika gadis itu telah diculik dan dibawa dengan mobil van. Damini dan Salini mengejar mobil itu, namun tak terkejar. Damini menelpon ruang kendali polisi dan melaporkan penculikan yang baru saja mereka lihat. Namun saat Damini memberitahu nomor mobil yang dia kejar, nomor itu tidak terdaftar. Mereka bergegas menuju kantor polisi terdekat. Sesampainya di sana, terlihat para petugas yang enggan menanggapi laporan mereka. Bahkan petugas konsultan pun memiliki banyak alasan untuk menghindar. Damini lalu menelpon pelatihnya, berharap Pak Pratap bisa membantu. Namun Inspektur Pratap tak mau membantu dan akan mengirim orang untuk menjemput mereka kembali ke akademi polisi karena keselamatan mereka berdua adalah prioritas. Menyadari tak ada yang bisa membantu mereka, Damini dan Salini memutuskan akan menyelidiki kasus tersebut berbekal dengan apa yang mereka pelajari di akademi polisi. Sesampainya di TKP, mereka mulai mencari petunjuk. Namun Damini menyadari jika penculikan itu telah direncanakan, mengingat tidak ada CCTV di sepanjang jalan itu. Salini pun menemukan makanan yang jatuh saat mereka diselamatkan gadis tersebut. Dari bungkus makanan yang jatuh, mereka menggunakannya untuk mencari tahu nama dan alamat gadis yang diculik. Mereka pun mencari penjual makanan itu, namun sayangnya semua penjual makanan menggunakan bungkus plastik yang sama.
Salini punya ide dengan merasakan bumbu yang tersisa dan mencicipi semua bumbu penjual di sana. Salini menemukan rasa yang sama dan mereka menanyakan kepada penjual tentang gadis itu. Penjual ingat dan menunjukkan tempat kerja gadis tersebut. Kamu ambil banyak waktu, Damini dan Salini langsung menuju tempat kerjanya. Ternyata gadis itu bekerja di sebuah tempat panti pijat plus-plus. Damini mengalah dan masuk ke dalam mencari informasi. Seharusnya Salini menjaga di luar, tapi dia malah tergoda melihat seorang yang sedang makan. Dia meninggalkan tempat dan memesan makanan. Tak lama kemudian, mobil polisi datang untuk memeriksa pengunjung panti pijat. Salini mengalihkan perhatian polisi dengan menampar pria nakal di sampingnya. Salini ingin membunuh pria itu sehingga pria pun lari, sedangkan polisi mengejar Salini yang kesetanan. Di saat yang sama akhirnya Damini mengetahui bahwa gadis yang diculik itu bernama Priya. Dia tinggal di apartemen Pallavi. Damini segera keluar. Dia terkejut melihat mobil polisi terparkir di depan. Tak lama dia melihat Salini berlari lalu mengikutinya. Sesampainya di apartemen Priya, seorang laki-laki bernama Nandu berada di sana bersama dua gadis lainnya. Namun Nandu kabur dan bersembunyi di basement apartemen. Mereka berdua curiga dan mencari keberadaan Nandu. Namun mereka diserang. Berbekal ilmu akademi, mereka berhasil melumpuhkannya. Setelah menekan Nandu, akhirnya mereka berdua tahu Nandu telah menjual pria kepada seorang bernama Rafik. Dia juga berencana akan menjual dua gadis yang tinggal bersama di apartemen Priya. Gadis-gadis yang dijual adalah gadis-gadis yang tidak mempunyai keluarga. Damini mengambil ponsel Nandu dan meninggalkannya dengan keadaan terikat. Mereka kembali ke apartemen dan menemui dua gadis itu. Gadis itu bercerita, dulu orang tua mereka meninggal saat kebakaran di Kukatpally, tempat tinggal mereka. Setelah itu pria pun dengan besar hati mau merawat mereka. Mereka minta kepada Damini dan Salini untuk menyelamatkan kakak mereka karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi kecuali pria. Salini dan Damini pun berjanji akan membawa pria kembali. Scene berpindah, terlihat pria dikunci di sebuah kamar dan datang seorang laki-laki yang bernama Rafik. Rafik menyuntikkan sebuah cairan di perut pria. Sedangkan Salini dan Damini menuju ke markas. Di perjalanan, Damini menyimpulkan bahwa Rafik menargetkan gadis-gadis yang tidak memiliki keluarga dan tidak memiliki perlindungan, sehingga tidak akan ada yang datang mencari mereka. Itu berarti tidak ada kasus yang dilaporkan. Sesampainya di markas, supir taksi mengatakan jika tempat itu tidak aman untuk wanita. Namun perkataan supir taksi tidak menciutkan nyali Damini dan Salini. Mereka pun sampai di lokasi yang mereka tuju. Mereka pun masuk ke sebuah restoran untuk mencari tahu siapa Rafik itu. Damini mencoba menghubungi Rafik menggunakan ponsel Nandu. Namun sialnya Rafik sadar, ponsel Nandu ada bersama mereka berdua. Rafik dan anak buahnya mendekat, lalu bertanya kok bisa ponsel Nandu ada di tangan mereka. Terpaksa Damini dan Salini harus melawan mereka. Rafik sempat kalah. Di sisi lain, Raka, atasan Rafik, mendatangi Nandu. Dia kecewa karena Nandu berani membongkar rahasia bisnis mereka, sehingga Nandu pun dieksekusi. Di sisi lain, mereka membawa Rafik untuk menunjukkan tempat di mana pria disekap. Mereka berdua tak tega dengan para korban ini. Salini berhasil mendobrak salah satu pintu dan mendapati seorang anak perempuan yang lemah berdarah. Ditemukan juga jarum suntik. Lalu Salini membawanya. Namun ternyata mereka sudah dikepung oleh Raka. Dan Raka pun melumpuhkan mereka berdua.
Mereka pun diikat di sebuah ruangan. Saat tersadar, Salini berhasil melepaskan diri. Setelah itu ia membantu Damini. Namun sayangnya saat melewati Rafiq dan anak buahnya yang sedang tidur, Salini tak sengaja menginjak tangan Rafiq yang membuat semuanya terbangun dan mengejar mereka. Mengetahui bahwa Damini dan Salini kabur, Raka pun bergegas ikut mengejar mereka. Namun langkah mereka terhenti karena mereka berada di depan kantor polisi. Tapi Salini terkejut mengetahui bahwa polisi yang bertugas di kantor itu merupakan polisi yang mengejarnya di panti pijat. Pagi harinya, pelatih menjemput mereka. Para petugas mengeluhkan mereka berdua yang masuk panti pijat dan berceloteh tentang penculikan. इन्हें जाने दीजिए। ओके सर। Namun Salini dan Damini berhasil meyakinkan pelatih bahwa kasus penculikan itu benar adanya. Mereka sempat mengajak Pratap ke tempat di mana gadis itu disekap. Mereka nggak mikir, pasti Rafiq telah memindahkan semuanya. Untungnya mereka menemukan bukti berupa kain yang ada bercak darahnya, sehingga Pratap semakin percaya. Kasus itu merupakan kejahatan besar dan terorganisir. Dalam prosedur, Inspektur Pratap tidak diizinkan untuk menangani sebuah kasus karena mereka berada di bagian akademi. Mendengar hal itu, Salini akan menangkap penjahatnya dan Pak Pratap hanya perlu membantu. Namun Inspektur marah dan mengancam akan mengeluarkan mereka dari akademi jika melakukannya. Mengingat mereka masih pelajar di akademi dan mereka masih dalam tanggung jawab Pak Pratap. Di perjalanan pulang, Salini dan Damini hanya menangis mengingat para gadis yang diculik. Sesampainya di akademi, Salini mengatakan pada Pak Pratap, dia pikir Pak Pratap berbeda dari yang lain. Namun nyatanya dia sama saja, dia hanya mengajarkan nilai tapi tidak mencontohkannya. Bayangan tentang penyiksaan terhadap gadis-gadis yang diculik terbawa sampai ke mimpi Salini hingga membuatnya terbangun. Dan saat bangun dia melihat Damini menangis. Ternyata Damini menemukan informasi tentang obat yang para penculik suntikan pada gadis-gadis yang diculiknya itu. Ternyata obat itu merupakan obat perangsang sel telur supaya seorang wanita bisa menghasilkan lebih banyak sel telur. Kemudian mereka mengambil sel telur itu lalu menjualnya ke rumah sakit kesuburan yang menjanjikan anak kandung dan para wanita yang mandul dapat mempunyai anak kandung dari sel telur tersebut. Di lain sisi, para penjahat mengetahui jika salah satu dari gadisnya mengalami infeksi berat. Raka menyuruh Rafiq untuk menjual organ gadis itu dan membuang mayatnya tanpa bekas. Pria yang ada di sana memohon untuk tidak membawa gadis itu, namun dia malah ditampar oleh Raka. Lanjut cerita, Salini mengingat perkataan Pak Pratap jika nomor kendaraan yang tidak terdaftar dapat dilacak manual lewat sistem CCTV jalanan. Lalu secara diam-diam mereka menelpon Brahmana dan meminta Brahmana melacak kendaraan tersebut. Brahmana masih mengingat ketika mereka mengolok-olok Brahmana dan menganggap CCTV tidak berguna. Namun Salini memohon dan mengatakan, Tuhan seharusnya tidak pernah mengatakan tidak pada muridnya. Perkataan itu memukul hatinya hingga terpaksa Brahmana meminta nomor kendaraan itu dan akan melacaknya. Namun karena nomor kendaraan itu tidak terdaftar, Brahma membutuhkan waktu untuk menemukannya. Di sela-sela latihan, mereka melacak pembelian obat IFV secara grosir dengan menghubungi beberapa medikal dan mereka mencatat beberapa rumah sakit yang mereka curigai yang terlibat dengan kasus tersebut. Salini dan Damini berlatih lebih keras dari peserta yang lain hingga para pelatih sempat curiga lalu memberikan pengawasan yang lebih terhadap mereka. Dan saat Salini pura-pura sakit, Damini meminta izin untuk membawanya ke rumah sakit. Pelatih tidak mengizinkannya dan menyuruh membawa Salini ke bagian medis di akademi saja. Semua itu karena Pak Pratap telah memerintahkan para pelatih untuk tidak mengizinkan mereka keluar walaupun hari libur. Suatu ketika, Pak Brahma menelpon dan memberitahu tentang informasi yang mereka minta. Pak Brahma mengetahui jika kendaraan itu pergi ke Baku Pali setiap minggu dan kembali ke Barkas esok harinya. ध्यान रखो। Damini pun menyimpulkan, pasti setiap minggu mereka membawa gadis-gadis ke rumah sakit untuk melakukan operasi mengambil sel telur. Mereka berdua membulatkan tekad untuk menyelamatkan 30 gadis tersebut.
Pada malam harinya, mereka berhasil kabur dari akademi polisi. Dan mereka mendatangi salah satu rumah sakit yang mereka curigai dengan memakai nikob. Damini dan Salini masuk ke rumah sakit itu dan langsung mencari di setiap kamar. Namun mereka tidak menemukannya. कुछ पता चला? नहीं. Dan memutuskan untuk memeriksa di rumah sakit lain. Di jalan mereka sempat melihat mobil Raka berjalan berlawanan arah, di mana setelah diikuti, Raka dan anak buahnya ternyata membawa gadis itu ke rumah sakit Rajaji. Di parkiran basement rumah sakit, Damini dan Salini menghajar semua anak buah Raka yang berjaga dan melumpuhkan mereka semua. Salini menanyakan tentang operasi yang berlangsung kepada pegawai rumah sakit. Pegawai itu mengatakan jika operasi akan berlangsung di lantai 7. Mereka pun bergegas, namun saat lift terbuka, Raka telah menunggu mereka dan langsung menyerang mereka. Karena mereka hanya berdua, mereka sangat kewalahan menghadapi Raka hingga mereka pun kehabisan tenaga. Namun rasa semangat yang membara membuat mereka akhirnya dapat melumpuhkan Raka dan menghentikan operasi pria yang sedang berlangsung, juga menyelamatkan semua gadis yang telah diculik. Pada akhirnya para polisi datang dan mengamankan lokasi rumah sakit. Terlihat dua orang polisi yang pernah memborgol mereka pun memberikan hormat pada Salini dan Damini. Namun perbuatan mereka tidak dibenarkan di mata sebagian petinggi polisi, karena mereka melanggar prosedur yang ada di kepolisian, hingga beberapa petinggi melakukan pertemuan untuk menentukan nasib Salini dan Damini. Sebelumnya, Pak Pratap telah berbicara dengan Damini dan Salini. Pratap ingat, mereka berkata, sebelumnya mereka tidak ada tujuan di kepolisian dan sekarang mereka telah mengetahui nilai pekerjaan polisi dan mereka hanya melakukan apa yang mereka anggap benar. Mereka masih merasakannya. Di dalam rapat, seorang polisi menegaskan mereka berdua telah melanggar peraturan akademi dan kepolisian. Jadi mereka berdua harus dihukum dan dikeluarkan dari akademi. Namun Pratap membela anak didiknya dengan mengatakan mereka harus tetap ada di akademi. Mereka menyelamatkan banyak orang dalam satu malam daripada apa yang dilakukan petugas polisi biasa dalam hidupnya. Mereka melakukannya sebelum mereka menjadi polisi dan masih di akademi. Bayangkan jika mereka telah lulus. Pasti mereka akan lebih berjasa untuk negara ini. Akhirnya para petinggi polisi memutuskan untuk menetapkan Damini dan Salini di akademi dan menyelesaikan pendidikan kepolisiannya. Padahal Mimin kira endingnya mereka berdua akan mendapat semacam medali gitu, atau sekedar sertifikat untuk mengapresiasi tindakan heroik mereka berdua. Tapi nggak apa-apa, yang penting filmnya tetap seru kok untuk ditonton ya Besti.